Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam video pembelajaran matematika. Langsung saja, kali ini kita akan bahas tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi adalah 2. Jadi, persamaan kuadrat, suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi adalah 2. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Yang mana a dan b ini disebut dengan koefisien, c disebut dengan konstanta, dan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena jika A-nya ini sama dengan 0, 0 kali X kuadrat sama dengan 0, maka persamaan ini bukan lagi persamaan kuadrat, melainkan persamaan linier. Hasil dari persamaan kuadrat ini disebut dengan akar-akar persamaan kuadrat. Jadi hasilnya disebut dengan akar-akar persamaan kuadrat, yaitu X1 dan X. Jika akar-akar persamaan kuadrat ini, X1 dan X2 ini, disubstitusikan ke persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, ini akan menghasilkan nilai yaitu 0. Berikutnya, sekarang bagaimanakah cara mendapatkan akar-akar persamaan kuadrat X1 dan X2. Nah, untuk mendapatkan akar-akar persamaan kuadrat ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan cara pemfaktoran. Cara yang pertama. Cara yang kedua dengan cara kuadrat sempurna. Atau melengkapkan kuadrat. Dan yang ketiga adalah dengan cara rumus A, B, C. Jadi ada 3 cara untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Yang pertama adalah pemfaktoran, yang kedua adalah kuadrat sempurna atau melengkapkan kuadrat, dan yang ketiga adalah dengan cara rumus ABC. Pada video kali ini kita akan bahas yang pertama, yaitu cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Yang pertama, jika bentuknya adalah AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0, maka persamaan kuadrat ini tidak mempunyai konstanta. Jadi AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0. Maka cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat yaitu dengan memisahkan X
sesuai dengan sifat distributif perkalian. Menjadi X kali AX, hasilnya adalah A kali X pangkat 2 ditambah X kali B, hasilnya adalah B X sama dengan 0. Maka hasilnya adalah X sama dengan 0 atau AX ditambah B sama dengan 0, maka AX sama dengan min B, X sama dengan min B per A. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari 2x kuadrat ditambah 8x sama dengan 0. Maka x-nya dikeluarkan. X kali 2x, hasilnya adalah 2x pangkat 2 ditambah 8 sama dengan 0. Maka X sama dengan 0 atau 2X tambah 8 sama dengan 0. 2X sama dengan min 8. X sama dengan min 8 per 2. X sama dengan min 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0, min 4. Ini bentuk yang pertama, yaitu AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0. Sekarang berikutnya, bentuknya adalah X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Artinya A-nya di sini adalah 1. X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ini A-nya berarti 1. Maka cara memfaktorkannya adalah X ditambah P kali X ditambah I sama dengan 0. Jadi X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Maka cara memfaktorkannya adalah X tambah P kali X ditambah I sama dengan 0. Yang mana P dan I ini adalah faktor dari C. P dan I faktor dari C. Nanti jika P ditambah dengan I, P ditambah dengan I akan menghasilkan adalah B. Dan P kali I hasilnya adalah C. P ditambah I nanti hasilnya B, kemudian P kali I hasilnya adalah C. Ulangi, P dan I ini diperoleh dari faktor dari C. Sehingga hasilnya
X ditambah P sama dengan 0, maka X sama dengan min P, atau X tambah Y sama dengan 0, maka X sama dengan min Y. Ini X1, ini X2. Contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Maka difaktorkan. Faktor dari 6 adalah 1, 6, 2, 3. Nah, faktor dari 6, 1, 6, atau 2 dan 3. Misalkan ini adalah P, yang ini Hi, atau P di sini Hi. Maka P ditambah Hi hasilnya harus sama dengan B. Maka P ditambah Q 1 tambah 6 harus sama dengan ini. Dan P kali Q hasilnya sama dengan C. Maka dari sini yang memenuhi adalah X. Jika ditambahkan hasilnya 5, dikalikan hasilnya adalah 6. Maka faktor dari 6 yang memenuhi adalah 2 dan 3. 2 ditambah 3 sama dengan 5. 2 kali 3 sama dengan 5. Maka hasilnya X tambah 2 sama dengan 0, X sama dengan min 2. Atau X tambah 3 sama dengan 0, X sama dengan min 3. Jadi himpunan penyelesaian adalah min 2 dan min 3. Ini bentuk yang kedua. Jika A-nya sama dengan 1, bentuknya adalah X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Maka memfaktorkannya adalah X tambah P kali X ditambah Q. P dan Q adalah faktor dari C. P ditambah Q akan menghasilkan B, P kali Q akan menghasilkan C. Yang berikutnya, bentuknya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ini jika A-nya tidak sama dengan 1 dan A tidak sama dengan 0. Nah, maka bentuknya AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Maka cara memfaktorkannya, MX ditambah P kali NX ditambah Q. Dan M dan N ini faktor dari A, P dan Q faktor dari C. Maka jika MX kali Q kemudian P kali NX ini dijumlahkan, MX kali Q dan P kali NX, jika ini dijumlahkan
maka akan menghasilkan BX. Kemudian P kali H akan menghasilkan C. Saya ulangi. MN ini faktor dari A. Artinya M kali N ini akan menghasilkan A. P kali H akan menghasilkan C. MH ditambah NP ini menghasilkan B. Jadi hasilnya MX ditambah P sama dengan 0, maka MX sama dengan min P, X sama dengan min P per M. Atau NX ditambah H sama dengan 0, NX sama dengan min H, X sama dengan min H dibagi N. Ini X1, ini X2. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat. 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0. A-nya 2, B-nya 7, C-nya adalah 3. A sama dengan 2, B sama dengan 7, C-nya sama dengan 3. Perhatikan cara memfaktorkan. Faktor dari 2 adalah 2 dan 1. 2x, 2, 1. Faktor dari 3, 1 dan 3. Ya. P kali H. Nah, ini P, ini H. Dikalikan hasilnya adalah C. Yaitu 3. Kemudian PH kekali NP 2 kali 3, 6. 1 kali 1, 1. 6 ditambah 1 sama dengan 7. Yaitu sama dengan B. M kali N menghasilkan A. 2 kali 1 sama dengan 2. Sama dengan jadi 2x tambah 1 sama dengan 0. 2x sama dengan min 1. X sama dengan min 1 per 2. Atau X tambah 3 sama dengan 0. X sama dengan min 3. Ini X1, ini X2. Di himpunan penyelesaiannya adalah min 1 per 2, min 3. Jadi inilah beberapa contoh untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Sampai di sini dulu pelajaran kali ini. Sampai jumpa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.